Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke teman-teman, halo semuanya, warga Polkesyo. Bertemu lagi dengan saya, Aida Saskia Dwi Handayani, sebagai moderator dalam acara Talkshow UKM oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dan saat ini telah ada bersama saya dari UKM Jurnalistik. Oke, sebelumnya buat teman-teman dari UKM Jurnalistik bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, halo teman-teman semuanya, saya Naon Nurmalitasari dari UKM Jurnalistik. Saya Devi Duyalani dari UKM Jurnalistik. Oke, selanjutnya langsung aja kita masuk dalam sesi tanya jawab untuk UKM Jurnalistik. Sebelumnya dari UKM Jurnalistik itu pengertiannya sendiri apa ya Kak? UKM Jurnalistik itu suatu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang kejurnalistikan dan didukung oleh kemampuan-kemampuan lain seperti fotografi hingga desain grafis. Oh, jadi di UKM Jurnalistik itu kita belajar tentang kejurnalistikan. Dan karena kakaknya tadi udah nyebutin, itu bisa disebutkan lebih jelas lagi nggak? Itu mempelajari apa aja, kayak fotografinya gimana atau jurnalistiknya gimana gitu. Oke, yang jelas UKM Jurnalistik itu yang sudah dikasih tahu tadi, kalau di kejurnalistikan ya Mbak ya. Nah, tentunya kita mempelajari juga tentang meliput, lalu mendokumentasikan liputannya itu, dan kita juga ada mendesain gitu. Oh, mendesain. Jadi pokoknya segala sesuatu yang kayak berhubungan tentang jurnalistik. Nah, iya. Terus kita juga setelah meliput itu, kita juga membuat naskah untuk dipublikasikan ke web kemahasiswaan dan web UKM Jurnalistik. Oh iya. Oke, terus kalau di UKM Jurnalistik sendiri itu pasti ada struktur kepengurusannya ya? Iya. Bisa disebutkan divisi atau tugasnya gitu biar adik-adik atau mahasiswa baru bisa tahu nanti di UKM Jurnalistik. Iya. Di UKM Jurnalistik sendiri tentunya ada pengurus harian. Di pengurus harian ini terdiri atas yang pertama ada ketua yang bertanggung jawab atas segala macam proker yang diselenggarakan di UKM Jurnalistik sendiri. Lalu ada wakil ketua yang tugasnya membantu kinerja ketua atau menggantikan ketua apabila ia berhalangan hadir. Lalu ada sekretaris yang jumlahnya itu 2 orang yang bertugas untuk mengurus segala macam persuratan dan administrasi. Lalu ada bendahara juga yang jumlahnya 2 orang untuk mengelola keuangan yakni kas di UKM Jurnalistik itu sendiri. Lalu ada 4 divisi di UKM Jurnalistik. Yang pertama ada divisi Media cetak. Media cetak, dan divisi media cetak ini memiliki proker 2, ya. Ini yang pertama proker majalah dan proker buletin. Lalu selanjutnya Mbak Nawa Nambahin juga di media cetak itu juga ada proker open recruitment ya buat adik-adik semua yang mau gabung sama kita. Nah, selanjutnya itu ada divisi fotografi, tentunya lebih fokus ke dokumentasi waktu hari H liputan. Nah, setelah itu juga sortir foto karena kita nggak kebanyakan foto di liputannya ya. Lalu prokernya itu ada lomba fotografi nasional dan workshop kejurnalistikan UKM Jurnalistik. Selanjutnya ada divisi grafis. Nah, itu bertanggung jawab juga untuk membuat layout, membuat desain segala sesuatunya yang berhubungan akan dipublikasikan oleh UKM Jurnalistik seperti di Instagram, di web, dan di buletin maupun majalah gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada divisi media sosial. Nah, di UKM Jurnalistik itu terfokus di web dan Instagram ya. Nah, kita juga ada baru banget ini media sosial TikTok begitu. Nah, juga kita itu langsung rangkap ya. Jadi membuat captionnya juga sekalian di divisi media sosial begitu. Nah, untuk prokernya itu ada pelatihan kejurnalistikan nasional gitu Kak.
Oh, jadi kalau di UKM jurnalistik itu kepengurusan atau strukturnya itu emang udah terstruktur dengan baik ya, udah kayak organisasi-organisasi yang lain walaupun ini dalam tingkatan UKM. Ya, betul. Oke, selanjutnya dari suka duka mbak-mbaknya nih yang ada di UKM jurnalistik bisa disebutin dulu, mau dari Mbak Devi atau Mbak yang selanjutnya. Mungkin kalau dari aku sukanya itu UKM jurnalistik kan sekarang sering banget ngeliput offline karena kegiatan di kampus kita pun sudah 70% mungkin ya untuk offline. Nah, setiap kegiatan UKM dan Ormawa bahkan kegiatan kampus, UKM jurnalistik itu seringkali mendapat undangan untuk meliput. Nah, di situ alhasil kita itu punya teman baru dari UKM dan Ormawa lain, relasinya juga tentunya luas, mendapat ilmu-ilmu baru. Lalu contohnya kemarin ada kegiatan konser, di situ UKM jurnalistik itu mendapat undangan, jadi nggak perlu berebut tiket. Kalau dari aku mungkin sukanya begitu. Mungkin Mbak Nawa? Sebenarnya sama-sama aja sih. Nah, tentunya kita juga di berbagai proker dari HMJ itu juga diundang ya, jadi bisa ikut berpartisipasi aktif di mostly kegiatan di HMJ maupun HMPS gitu. Itu sukanya, terus dukanya nih bisa diceritain juga. Sebenarnya dukanya cuma dikit sih Kak. Kayak misalnya kita kan juga waktu liputan berpartner ya, at least berdua. Nah gitu di Poltekkes ini juga nggak melulu offline kan ya, kemarin juga ada COVID gelombang kedua. Nah itu juga membuat teman-teman kita yang nggak berdomisili di Jogja itu kembali beli kampung gitu. Nah itu jadi kami yang domisilinya Jogja itu ya kehilangan partner ya, bisa dikatakan begitu. Nah jadinya gimana caranya kita bisa mengatasinya begitu. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalau masuk UKM jurnalistik ini nanti kita dapat benefit apa biar semuanya tuh tertarik masuk ke UKM jurnalistiknya? Oke, kalau di UKM jurnalistik ini tentunya banyak sekali benefit yang bisa kita dapatkan. Yang pertama kita itu bakal dikasih pengetahuan tentang kejurnalistikan. Lalu dari proker-proker kita pun ada yang namanya misalkan workshop fotografi. Di situ kita itu bisa mempelajari bidang-bidang yang diketoli oleh jurnalistik sendiri, seperti fotografi, desain grafis, dan tentunya karena di satu UKM itu bukan hanya sedikit orangnya, kita juga bisa mengenal teman-teman dari jurusan lain, tentunya bukan di jurusan kita sendiri. Dan balik lagi tadi saat liputan itu kita juga bisa datang atau berpartisipasi di event-event Ormawa atau UKM lainnya, dan masih banyak lagi pokoknya benefitnya. Oke, izin menambahkan ya Kak. Jadi selain itu karena kegiatan pokok kita itu liputan, nah tentunya kita juga bisa belajar berkomunikasi aktif dengan Bapak Ibu dosen, kakak-kakak tingkat dan yang lainnya. Tentunya ketika kita menyelenggarakan proker itu kita juga mendapatkan SKKM, betul ya Kak ya? Iya, di mana SKKM tuh di Poltek sendiri udah sangat penting ya buat syarat kelulusan juga. Jadi benefit dari UKM jurnalistik ini sangat banyak ya teman-teman atau adik-adik mahasiswa baru. Jadi bisa langsung aja nanti kalau misal UKM jurnalistik ada open recruitment, adik-adik bisa langsung mendaftarkannya ya. Betul. Kamu yuk. Terus lanjut nih, dari UKM jurnalistik tadi kan udah kayak ngadain lomba, ngadain kegiatan. Nah, kalau di sisi di UKM-nya sendiri ada nggak kayak ikut lomba keluar gitu atas nama jurnalistik? Bisa dijelaskan mungkin? Iya, kemarin itu dari Disnatalis Poltekkes Riau ya. Nah, kami mendapatkan juara pertama untuk kreasi blog gitu. Lalu kita juga dapat mendapatkan penghargaan gitu ya. Ormawa terbaik pertama dari BLM gitu. Oh, berarti juga udah aktif ngadain lomba, juga aktif ikut lomba ya. Jadi nggak usah risau, nggak usah khawatir, pasti juga akan ada prestasi dari mengikuti UKM jurnalistik ini sendiri.
Nah, selanjutnya kalau di UKM jurnalistik itu kesehariannya ngapain Kak? Kayak latihan kah? Atau langsung liput kah? Atau gimana gitu? Bisa diceritain atau dijelaskan mungkin? Ya, kalau keseharian UKM jurnalistik sendiri yang tadi kita kan lebih sering diundang untuk kegiatan Ormawa dan UKM lain untuk meliput. Tentunya kita kesehariannya meliput kegiatan-kegiatan yang ada di kampus kita tercinta ini, lalu mendokumentasikan kegiatan-kegiatan tersebut, membuat naskah liputan atau berita yang nantinya akan dipublikasikan di blog-blog kampus dan juga blog jurnalistik. Lalu selain itu kita juga tetap aktif tentunya menjalankan program-program UKM jurnalistik. Mungkin seperti itu Kak. Oke, berarti kesehariannya sendiri pun udah kayak ketata gitu ya Kak. Udah kayak ada kesehariannya yang mendukung untuk terus meningkatkan skill di bidang kejurnalistikan. Nah, di UKM jurnalistik ini deket-deket ini lagi ada mempersiapkan apa untuk touring atau lomba atau sebagainya gitu Kak? Oh iya, yang paling dekat ini itu kita baru menyusun majalah Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Lalu tentunya juga kami juga baru bersiap untuk open recruitment. Oh iya, gitu. Yang jelas open recruitnya buat mahasiswa baru. Iya. Oke, jadi kalau teman-teman tahu majalah Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu yang mengurusi atau mengituin dari UKM jurnalistik. Betul. Oke. Langsung aja sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita nih ada games sebentar nih Kak dari teman-teman BEM buat kakak-kakak jurnalistik. Oke, gamesnya nanti saya bakal kayak menyebutkan pertanyaan, nanti kakak-kakaknya bisa langsung jawab dengan spontan ya. Oke, langsung aja. Nanti ada 3 pertanyaan yang boleh dijawab berdua atau salah satunya terserah. Pertanyaan yang pertama bisa dua-duanya nih jawab ya, dari Kak Nawa atau Kak Divi. Sebutkan 3 kata tentang jurnalistik. Siapa dulu nih? Devi dulu deh. Kalau dari aku, jurnalistik itu kreatif, lalu produktif tentunya, dan yang terakhir seru pastinya. Ya. Terus dari Kak Nawa? Kalau aku up to date. Oh, gitu. Ya. Up to date itu udah 3 kata ya. Iya. Oke, terus lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mitos atau fakta anggota jurnalistik itu sering menggosip? Soalnya kan kayak selalu ngeliput berita, event, jadi kayak pasti lihat gitu terus. Atau jujur kayak, apa enggak nih? Jujur dong. Pertanyaannya bisa mitos atau fakta? Oh ya. Oke, 1, 2, 3. Mitos. Oh, mitos. Kenapa soalnya kok mitos? Kita bukan menggosip ya, lebih tepatnya. Kita memberikan informasi informatif dan faktual gitu. Iya. Oh iya. Anak-anak jurnalistik pasti faktual. Jarang menggosip ya berarti teman-teman. Oke, terus yang ketiga, mitos atau fakta anak UKM jurnalistik itu pintar menulis? Kalau aku sih kayaknya udah tahu jawabannya sih kayaknya. Mungkin kalau untuk anggota baru nih yang belum pintar menulis itu nggak apa-apa, gabung aja ke jurnalistik. Nanti di situ kita kan dilatih lagi bareng-bareng untuk belajar tentang kepenulisan, kejurnalistikan, fotografi dan desain grafis, tentunya meningkatkan skill kita di bidang-bidang tersebut. Jadi kalau udah masuk jurnalistik pasti dong skill tersebut bisa meningkat. Jadi mungkin fakta ya. Oke, sebelum masuk ke closing statement, langsung aja. Kalau mau buat teman-teman mahasiswa baru pasti tentunya mau ngepoin sosial media dari UKM jurnalistik. Untuk kakak-kakaknya bisa langsung disebutin IG atau YouTube-nya. Ya, untuk IG UKM jurnalistik sendiri itu ada jurnalistik update, lalu blognya ada jurnalistikpoltekkes.blogspot, lalu ada YouTube-nya juga nih, ada jurnalistik Poltekkes.
Oke, buat teman-teman atau mahasiswa baru langsung aja kepoin, follow dan subscribe sosial media dari UKM Jurnalistik. Oke, langsung aja buat Kak Devi sama Kak Nawa bisa mengucapkan sepatah dua kata buat closing statement agar adik-adik ini lebih tertarik lagi. Oke, gimana nih adik-adik setelah melihat dan mendengarkan talk show UKM Jurnalistik? Seru ya, pastinya sih seru banget dan seperti yang udah dijelaskan tadi benefitnya juga banyak banget ya. Nah, sebenarnya tujuan kita utama sih kapan lagi sih kalian jadi jurnalistik muda gitu. Nah, tentunya nggak usah risau, nggak usah galau, langsung aja. Pokoknya daftar langsung kalau ada open recruitment dari kita gitu. Yuk join dan pantengin terus sosmed kita. Oke, UKM Jurnalistik ini sangat luar biasa sekali, tepuk tangan dulu. Oke, karena kita udah di penghujung acara dan UKM Jurnalistik juga telah memaparkan sedikit banyak tentang UKM-nya. Saya Aida Saskia dan Kak Devi. Kak Nawa. Oke, memohon maaf jika ada salah kata. Selanjutnya, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.